Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Bimbingan dan Konseling Indralaya yang terdiri atas saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Melisa Partikasari dan 3 teman saya. Yang pertama itu ada Felania Dinda Francisca, yang kedua Reski Amalia, dan yang ketiga itu ada Husnul Kamila. Pada video kali ini, kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang beberapa poin. Yang pertama, penilaian terhadap penyesuaian perkawinan dan kesendirian. Yang kedua, bahaya proses penyesuaian karir dan perkawinan. Dan yang ketiga, keberhasilan penyesuaian diri sebagai pemenuhan tugas mata kuliah psikologi orang dan dewasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyesuaian dengan pasangan, keuangan, sukarela untuk tidak punya anak, masa single parent, dan keragaman penyesuaian diri terhadap masa orang tua. Yang pertama adalah penyesuaian dengan pasangan. Masalah penyesuaian yang paling pokok yang pertama kali dihadapi oleh keluarga baru adalah penyesuaian terhadap pasangannya. Dalam kasus perkawinan, hubungan interpersonal jauh lebih sulit untuk disesuaikan daripada dalam kehidupan bisnis. Karena dalam perkawinan, terdapat keruwetan dan berbagai faktor yang tidak biasa timbul dalam bidang kehidupan individual. Yang kedua, penyesuaian terhadap keuangan. Masalah penyesuaian lainnya dalam perkawinan adalah keuangan. Uang dan kurangnya uang berpengaruh kuat terhadap penyesuaian diri orang dewasa dengan perkawinan. Yang ketiga, sukarela untuk tidak punya anak. Sekarang ini banyak pasangan wanita yang sukarela untuk tidak mempunyai anak, terutama pada wanita yang mempunyai pendidikan lebih tinggi dan lebih baik. Ada beberapa alasan untuk tidak memiliki anak. Salah satu alasan penting adalah pengembangan karir yang mereka pikir akan terganggu oleh anak-anak. Adanya ketakutan bila pendapatan mereka tidak akan pernah cukup untuk berbagi kesenangan dengan anak-anak mereka. Ada juga pasangan yang membatasi jumlah anak mereka. Mereka merasa bahwa dari pengalaman orang lain atau teman, satu anak akan lebih menguntungkan daripada mempunyai 2 anak atau lebih. Yang keempat adalah masa orang tua dengan satu pasangan atau single parent. Ada keluarga yang hanya memiliki satu orang tua ketika salah satu pasangan meninggal dan pasangan lainnya harus tinggal sendiri untuk memelihara anak-anaknya. Ada 2 penyebabnya. Yang pertama adalah lebih banyak keluarga dengan satu orang tua disebabkan oleh perceraian daripada kematian. Yang kedua adalah meningkatnya jumlah anak yang tidak sah secara hukum yang dipelihara oleh orang tua pengadopsi. Yang kelima, keragaman penyesuaian diri terhadap masa orang tua. Bila dalam keluarga memiliki bapak ibu yang lengkap atau tidak, banyak variasi hidup yang berkesan mendalam dalam penyesuaian diri yang harus dilakukan oleh pria dan wanita terhadap masa orang tua. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi penyesuaian diri dengan masa orang tua yaitu yang pertama, sikap terhadap kehamilan. Yang kedua, sikap terhadap masa orang tua. Yang ketiga, usia orang tua. Yang keempat, jenis kelamin anak. Yang kelima, jumlah anak. Yang keenam, harapan orang tua. Dan yang ketujuh, peran keseimbangan tugas orang tua. Yang kedelapan, sikap terhadap perubahan peran. Dan yang kesembilan adalah watak anak. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bahaya karir, perkawinan, hidup melajang, perceraian, dan kawin lagi. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang karir. Untuk itu, saya akan memberitahu dulu apa pengertian karir. Karir adalah istilah yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Karir biasanya yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji atau uang. Dari proses penyesuaian karir dan pernikahan selama masa dewasa dini. Ada beberapa bahaya yang ditakutkan dalam penyesuaian karir dan pernikahan selama masa dewasa dini, di antaranya bahaya karir, bahaya pernikahan, bahaya hidup lajang, bahaya perceraian. Masalah umum yang dihadapi pria atau wanita yang bercerai, masalah ekonomi, masalah praktis, dan masalah psikologi
masalah emosi, masalah sosial, masalah selanjutnya dalam perkawinan. Untuk itu saya akan memberitahu dulu apa pengertian perkawinan. Perkawinan adalah hubungan romantis antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Penyesuaian dalam pernikahan. Kondisi yang mempengaruhi pernikahan diantaranya persiapan yang terbatas untuk pernikahan, peran dalam pernikahan, nikah muda, konsep yang tidak realistis tentang pernikahan yang campuran pacaran yang dipersingkat, konsep pernikahan yang romantik, kurangnya identitas. Dari sekian banyak penyesuaian diri dalam pernikahan ada 4 pokok yang umum dan penting bagi kebahagiaan pernikahan, diantaranya penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian keuangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keluarga dan penyesuaian keluarga dari pihak yang masing-masing. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Efek perceraian, efek traumatik dari perceraian biasanya lebih besar daripada efek kematian karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional serta mengakibatkan celah sosial. Kawin lagi atau poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri. Para wanita yang mengalami poligami akan mengalami masalah gangguan jiwa yang berdampak juga buat kesehatannya. Mereka lebih mudah jatuh dalam depresi, gangguan psikosomatik, mudah mengalami kecemasan, dan juga bisa mengalami paranoid. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang keberhasilan penyesuaian diri dengan masa dewasa. Keberhasilan penyesuaian diri dengan masa dewasa dapat dinilai dengan 3 kriteria, yaitu yang pertama, prestasi dalam pola pekerjaan dan pola hidup yang dipilih seseorang. Kedua, tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan dan pola hidup yang dipilih. Dan yang ketiga, keberhasilan dari penyesuaian diri. Prestasi dalam pola pekerjaan dan pola hidup yang dipilih seseorang ditandai dengan keinginan untuk maju dan berhasil baik di lingkungan pekerjaan maupun di kehidupan pribadinya. Selanjutnya, tingkat kepuasan yang diperoleh ditandai dengan adanya rasa puas dan perasaan bahagia karena ikut ambil dari sebuah aktivitas kerja atau kelompok ataupun menerima dirinya sendiri dalam situasi sosial. Dan yang terakhir, keberhasilan dari penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Individu tersebut menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini dari awal sampai habis atau sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan bagi kita semua. Lebih dan kurang dalam video ini kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.